wal hisalata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalat alal khairi ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma hakina fiddin wa alimna ta'wil warzuqna fahman nabiyina hafzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin افتح لنا فتوح الحاربين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. رب زدنا علما واسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في قلوبهم واجعلنا واجها في الدين والدنيا والاخره ومن المقربين يكسرنا وليحسن البحر يقوم الى الزوال. Ya mumdadina bil kamal falakal hamdu wa lakal syukur wa lakal syukur ala kulli hal wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan. Kemarin dijelaskan syarat-syaratnya jamaah itu berapa? Ada berapa? Ada syarat jamaah ada berapa? Syurutul kedua had asyara apa? Do ada syurutul kedua ahada asyara berapa? Ahad berapa ahad? Asyara berapa? Berapa jadi? Sebab yang pertama la ya'lama butlan salati imamihi bi hadasin aw ghairihi. Imam tidak tahu batalnya imam, baik batalnya imam karena hadas atau yang lainnya. Intinya si makmum yakin bahwa si imam ini tidak menanggung hadas. Si makmum tidak mengetahui batalnya si imam ketika sholat. Yang kedua, layak lagi dah wujuba qada'iha. Si makmum tidak meyakini wajib mengqada sholat. Siapa yang tidak wajib mengqada sholat? Imam atau makmum? Imam atau makmum? Ini kan belajar tempat Kak Weli kemarin. Si makmum meyakini tidak wajib untuk mengqada sholatnya, bukan si imam. Makmumnya wajib. Kalau seandainya kita yakini si imam wajib mengqada sholatnya, berarti kita salah, keliru, lalu begitu dengan dia. Lah tahu bakal mengqada sholatnya, oh berarti si imamnya ada. Berarti kan dia wajib mengqada.
Kalau imamnya sah, kita anggap sah, berarti kita tidak wajib nguduk. Kan itu. Yang ketiga, imam yang diikuti bukan makmum. Allah yakuna makmuman. Si imam itu bukan makmum. Madah makmum ikut makmum. Tak mungkin. Ya. Lalu yang keempat apa? Wala ummiyan. Si imam bukan orang yang ummi. Al-ummi lughatan dalam arti bahasa man wong la yaqra wa la yaktab. Yang dikatakan ummi adalah wong yang tidak baca maca, tidak baca nulis dalam arti bahasa. Ummi kalau ada pada diri seseorang itu berarti kekurangan. Tapi ada pada diri seorang Nabi Muhammad itu keistimewaan. Nabi tidak baca-baca. Nabi tidak baca tulis, gelarnya Tapi ketika wahyu datang, Nabi paham, dia apa. Kalau gitu, kita baca-baca, baca nulis, berarti buyar. Itu dalam arti bahasa. Wa istilahil fuqaha, adapun ummi dalam istilah pandangan ulama ahli fikih, man la yuhsin harfan minal Fatihah. Man wa la yuhsin, yang tidak pandai harfan minal Fatihah, membaca sika huruf daripada suratul Fatihah. Dari sekian banyak huruf yang ada di suratul Fatihah, ada sika huruf dia tidak pandai bacanya. Entah itu huruf ghaib, entah itu huruf ain, entah itu huruf ta, entah itu huruf dal di dalam Fatihah. Ada sika huruf baik di dalam Fatihah dia tidak baca, madanya sesuai dengan makhrajnya, maka dianggap dia sebagai ummi. Ya. Jadi kalau seandainya ada wong alim bermakmum dengan wong itu, maka dia makmumnya tidak sah. Kenapa? Si makmum lebih alim, lebih fasih daripada si al-ma'na maknanya anna rabi'a, bahwasanya yang keempat min syuruti sihatil futwa, daripada syarat syahnya jamaah, alla yukhillal imam, si imam tidak salah biharfin, di dalam menyebutkan huruf, au tasydidin atau tasydid minal fatihati, daripada surat al-Fatihah. Wal ma'mum yuhsinuhu, sementara si makmum lebih pandai dari si imam di dalam membaca huruf atau tasdid di dalam suratul Fatihah. Misal ketahui di situ kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasdid. Si imam dah baca ucapan tasdid tadi, dibacanya iyyaka tanpa tasdid, maka itu bisa merusak makna daripada Fatihah. Maka kalau seandainya ada orang alim bermakmum dengan imam yang model macam itu, maka dia harus lupa rokok. Karena syaratnya jadi imam tadi, dia tidak boleh ummi.
bialla yaqdiru alaihi bil kulli. Gambarannya apa? Si imam tidak mampu untuk membaca Fatihah secara keseluruhan, membaca Fatihah secara keseluruhan dengan benar. Aw ala ikhrajihi min makhrajihi, atau si imam tidak mampu mengeluarkan si huruf daripada Fatihah daripada makhrajnya. Aw ala tashdidihi, atau si imam tidak mampu untuk mentasydidkan daripada huruf yang ada tasydid di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kamu yang sudah belajar, yang kira-kira Fatihah yang belum benar, jangan coba-coba jadi imam. Tapi kalau seandainya selepel, kebetulan makmum yang di belakang jadi rata-rata wong awam, bukan wong alim. Bismillah, tak apa-apa, karena selepel. Tapi tak tahu ada wong alim di belakang, ya coba-coba. Ya. Alhamdulillah, baca makin besar. Alhamdulillah, itu sudah urusan makna. Bismillahirrahmanirrahim, makna besar, udah urusan makna. Tapi kalau tidak sampai urusan makna, maka tidak mengusak Fatihah. Contoh alhamdulillah dibaca al-di, itu tidak sampai merusak makna. Tapi kalau an'amta dibaca jadi an'amti, nah itu merusak. An'amta dijadi an'amtu. Jadi syarat jadi imam salah satunya dia harus pandai baca Fatihah. Jadi masyarakat kita ini sudah umum. Jangan kena jadi imam, jadi khotib lagi laju, pasti ada acak. Yang mah itu dibiarkan oleh gurunya. Acak, ya ada benar, ada. Ini jadi khotib, ya, jadi. Amma iza kana al-ma'mumu mislahu. Kalau seandainya adanya makmum itu sama selevel dengan imam, baca Fatihahnya ya lah, itulah kurang lebih kurang fasih. La yusinu, tidak pandai di dalam baca Fatihah. Wa in khalafahu bil badal, meskipun ada perselisihan, ada selisih di dalam penggantian huruf. Contohnya ka'ayyuban ila ahaduhum ma'arrah. Si makmum mengganti ra dengan ghaib. Makmum ini tidak baca ngomong ra, jadi terucap ghaib. Sirotol. Imam ini bacanya sirotol, dapat baca ngomong roh, ya, roh jadi rin. Si imam wal akhir laman, roh jadi lam, ya, roh jadi lam. Selisih, ada selisih dalam penyebutan hurufnya. Dapat selevel. Ya, makmum dengan imam selevel. Wala ya bu, maka tidak maka. Ya, itu resikonya kalau jadi wong alim. Anjol mampir sholat di kampung ngomong, tak jadi imam tidak lemah. Ada orang kampung situlah jadi imam. Terjebak, nah datang.
imam baca Fatihah. Jadi wong alim dileh nah uparoko lagi timbul yo dia omong wong sesat tidak mubaroko imam sudah keruan maca Fatihah tapi kalau kita sudah belajar apa yang kita pelajari ya harus diterapkan. Wahaza yusamma al-sah. Yang demikian ini tidak baca nyebutkan huruf, perbedaan antara imam dan makmum tadi disebut al-sah dalam istilah ulama fikih. Wong yang disebut al-sah. Kakul liman yubaddilu harfan biharfin. Demikian juga setiap orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Sama juga disebut al-sah. Wa in udgha ma fi ghairi mahallil idgham ka ayakul al-mustaqim summiya ar-rab. Kalau seandainya ada orang baca Fatihah dia mengidghamkan huruf yang sebenarnya tidak harus diidgham. Seperti halnya dia mengucapkan al-mustaqim jadi al-muttaqim. Sebenarnya kan dibacanya mustaqim. Idghamnya jadi muttaqim. Nah ini namanya apa? Summiyah ar-rab. Namanya ar-rab. Aidan semuanya seperti al-sah tadi. Wa tasihu al-qudwatu ma'al karoha. Sah berjamaah tapi disertai makruh. Bitamtami dengan imam yang mempunyai sifat tam-tam. Salat jamaahnya sah tapi dihukumi makruh. Maksudnya cak mano? Salatnya sah tapi tidak dapat fadilah jamaah. Contohnya seperti halnya ke dalam bab jamaah itu membarengi imam ruku bareng. Harusnya kan imam dulu ruku baru imam sujud baru sujud. Bukan membarengi. Kalau membarengi hukumnya makruh. Nah bermakmum dengan imam yang mempunyai sifat tam-tam. Apa itu tam-tam? Wahwa mayukarrar at-ta. Kalau mengucapkan huruf tak mantul. Ya. Mengucap huruf tak itu mantul, pecah kol-kolan. Mustaqim. Ini namanya tam-tam. Wal fa. Bapak itu yang mana? Wahwa menyukaril alfa. Ketika dia mengucapkan fa, mantul juga. Semuanya fa. Wal wa. Wahwa menyukaril alfa, al-waw. Yaitu wong yang ketika membaca huruf waw itu mantul. Wahakaza satir huruf. Demikian juga dengan huruf-huruf yang lain. Sah kita berjamaah dengan dia, tapi makruh. Wabiman dan kita bermakmum dengan seorang imam yalhanu lahnan yang mempunyai ketika membaca Fatihah dia lahanu.
Lahan itu maksudnya kurang fasih ketika membaca huruf-huruf daripada Fatihah. Yang mana lahannya ini tadi la yughayyirul makna, yang tidak sampai merubah makna daripada setiap kalimat yang ada di Fatihah. Tapi kalau sampai merubah maka bukan makruh, tidak sah. Contohnya baca tadi alhamdu dibaca alhamdu, an'amta dibaca an'amti, an'amtu, iyaka dibaca iyaka. Jadi ini bisa merusak makna. Tapi kalau yang sampai tidak merusak makna, sah kita bermakmum dengan dia, tapi makruh. Dalam artian kita sah sholat berjamaah dengan dia, tapi tidak mendapatkan pahala atau fadilah berjamaah. Biasanya kan yang contohnya baca huruf ta dan sin, sod, itu kan kadang agak apa namanya, ada perbedaan di dalam keluarga. Terus o, ta, zal kecil, zal besar. Intinya kalau seandainya sampai tidak merubah makna, tetap sah sholatnya, tapi makruh. Tapi kalau sampai merubah maknanya, lahan sampai merubah makna, maka kalau kita bermakmum dengan dia, hukum jamaah itu tidak sah. Yang selanjutnya, yang keberapa ini? Kelima, takut dapat berdirinya, si makmum tidak boleh lebih depan daripada si imam. Kalau si makmum posisinya lebih depan, lagi makmum jadi imam. Annal khamisah, bahwasanya yang kelima, min syuruti sihatil qudwah, daripada syarat sahnya berjamaah, Allah yataqaddam al-ma'mum bijami'i ma'tima itamada alaihi ala juz'in mimma itamada alaihi imam. Makmum itu tidak maju posisinya dengan keseluruhan yang itamada juz'in mimma itamada alaihi imam. Posisi badan dia, tempat berdirinya si makmum ini tadi, tidak lebih maju daripada posisi badannya si imam. Fi qiyami aw ghairihi, baik di saat berdiri atau pada posisi yang lain. Ka'ayat taqaddama, seperti halnya posisi si makmum lebih maju, bahwa contohnya ketika qaimun bi atibihi, ketika posisi berdiri, patokan apa? Akib, kib, patokannya si akib. Kalau akib nah iqbal artinya apa? Orang yang sedang kita. Kalau akib pakai ba berarti tumit. Jadi patokannya tumit. Kalau tumit makmum lebih depan daripada tumit imam, ini tidak boleh. Itu kalau kondisi berdiri. Kalau kondisi duduk zaman qaidun bi aliyataihi, maka yang dipatokan adalah kedua pantat si imam. Jangan sampai pantat si makmum lebih ke depan daripada pantat si imam. Aw huwa muttaji'un bi janbihi,
atau kondisi si imam apa dalam kondisi misalkan jamaahnya dalam kondisi tidur ini ya. Maka yang jadi patokan adalah lambungnya. Dan kalau dapat duduk posisi berbaring bersama mayit ngadep ke arah kiblat. Alaknya di mana tuh? Utara. Kaki di selatan. Dapat model mirip Allahu mustaqim. Posisi kelentah. Kepalanya di mana? Kepala di kaki di barat. Patokannya apa? Kepala. Jadi kalau dalam posisi berdiri, patokannya tumit. Dalam posisi duduk, patokannya pantat. Dalam posisi berbaring ke kanan, itu lambung. Dalam posisi telentang, patokannya kepala. Amma musawatuhu lahu. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya sejajar? Posisi imam dengan makmum sejajar. Kamu makruhatun, maka hukumnya makruh. Sah sholat, sah. Tapi makruh. Makruh tadi zaman no? Makruh tadi zaman. Mufawitatun dibadilatil jama', terlepas di fadilah berjama'. Rimas bahukir. Udah ya, posisi sejajarnya baik. Jadi kalau seandainya posisi tegaknya sejajar, sementara pas posisi rukuk tidak sejajar, nah yang posisi sejajarnya baik, yang dihukumi kadang poster tubuh badan antara imam dan makmum kan tidak sah. Imamnya parel, makmumnya si agung, tidak sama. Kok buntit, kok gepeng, ya kan? Meskipun sudah ada, tetap sah. Paham ya? Kalau mendahulu lebih ke depan daripada imam tidak sah, tapi kalau sejajar sah tapi makruh. Nah itu juga hukumnya makruh. Itu di dalam kitab Tathurullah. Itu kalau posisi imam lebih tinggi daripada makmum. Misalnya lantai masjidnya, lantai pengimaman lebih tinggi daripada lantai jamaah. Ini hukumnya makruh juga. Itu di kitab Tathurullah. Malah yang bagus itu ruangan imam dengan ruangan makmum itu sama. Ruangan imam dengan ruangan makmum itu sama. Tidak kecil deh. Nah, kalau kita umumnya di Indonesia ini kan ruangan imam dengan makmum itu kan beda. Imam ada tempat ruangan tersendiri, makmum ada juga ruangan tersendiri. Dan yang bagus itu juga posisi imam dengan makmum jangan terlalu jauh. Itu ini kan karena imam punya ruangan tersendiri, biasanya antara imam dengan sop awal itu jaraknya ada kadang hampir semeter. Nah bagus itu sebenarnya rap. Jadi antara imam dengan makmum itu
pelang senjata baik. Terus yang selanjutnya dan juga termasuk makruh bila mana jamaah makmum imam apa jamaah wanita dengan jamaah makmum laki-laki sejajar. Ini juga makruh. Ya. Sah, tapi makruh. Ada yang ngomongkan haram, tidak haram, tapi makruh. Kalau posisi sejajar. Nah, sunahnya itu kan makmum perempuan itu harusnya di belakang. Tapi kalau seandainya sejajar, sah, tapi makruh. Terus syarat jamaah yang berapa? 6. Wa ayya'laman tiqalati imamih. Si makmum harus mengetahui gerakan perpindahannya si imam. Makmum itu harus tahu apa gerakan pindah si imam. Oh imam nak pindah ruku, oh imam nak pindah gerakan sujud. Nah, si makmum harus tahu. Maknanya an-nasadisa bahwasanya yang keenam dan syuruti sihatil qudwah daripada syarat sahnya berjamaah ayya'lamal makmum si makmum mengetahui ayyazunnu atau minimal ada persangkaan yang mendekati kebenaran intiqalati imami perpindahan gerakan si imam qabla ayyashra'a fi ruknis salim sebelum dia menuju gerakan rukun yang ketiga. Gambarannya Cak Man. Misalkan si imam posisinya sudah hendak nak turun dari sujud, sementara si makmum masih dalam kondisi berdiri, berarti dia ketinggalan dua rukun. Kalau seandainya imam maju dan sujud, si makmum masih tegak, berarti dia ketinggalan dua rukun, batal toh. Nah, jangan sampai si makmum ini tidak mengetahui perpindahan gerakan si imam sampai dua rukun itu, jangan sampai datang. Caranya mengetahui cara dong bi ayyarahu. Casan. Dari jendela ini jepit. Straight kelokan. Bi'ayyarahu. Gambarannya cak mana? Makmum baca melihat imam. Baca ini imam. Itu kalau posisinya di saf depan. Kalau posisinya di saf belakang nggak ada, bingung. Ya kan? Berarti apa? Au ba'dol makmumina. Si makmum bisa nengok makmum yang ada di hadapannya. Mengetahui gerakan si imam, dan jaro bisa melihat imam atau bisa menengok gerakan makmum yang ada di hadapannya. Karena makmum yang ada di hadapannya pasti ikuti gerakan makmum yang ada di hadapannya dan seterusnya sampailah ke
Au yasma' sautahu, atau dengan mendengar suara si imam. Imam lagi, suara tidak nyampe ke belakang. Tapi bisa diketahui dengan pergerakan yang ada di depan. Au sautal mubalik, atau suara orang yang menyampaikan suara si imam. Nah, mubalik ini adanya di mana? Kalau di kita Indonesia ini jarang ada. Ada paling di ketua, biasanya di masjid-masjid jami. Apa itu mubalik? Ada yang tahu? Hah? Mubalik dalam sholat berjamaah, istilah mubalik dalam sholat berjamaah apa namanya? Hah? Orang yang menyampaikan suara si imam. Contohnya kalau di Mekah itu Allahu Akbar, ada yang nyampe ke suara si imam. Allahu Akbar. Nah, itulah yang namanya mubalik. Ya. Itu dalam istilah jamaah. Tapi kalau dalam istilah dakwah, balik itu berarti apa? Penceramah. Walau ghairu musallin, meskipun mubalik ini bukan termasuk orang yang sholat. Ya. Kalau dalam fikih kelas, suara speaker itu bukan termasuk. Ya. Suara speaker itu bukan termasuk sesuatu yang bisa untuk mengetahui pergerakan imam. Itu kalau fikih klasik. Kalau fikih kontemporer itu tetap termasuk. Kalau fikih klasik dinding yang memisahkan antara jamaah di dalam dengan jamaah yang di luar ini termasuk penghalang dalam berjamaah. Okay. Dinding yang membatasi antara makmum di dalam dengan makmum yang ada di luar. Ini masuk bukan termasuk bisa membuat tidak sahnya salat berjamaah. Itu dalam fikih klasik. Kalau fikih kontemporer selama mutakhirin itu tetap menghukumi. Nah, contohnya kayak mana? Misalkan ini dinding masjid nih, ini makmum, ini. Nah, kita yang sholat di sini ini tidak sah. Kalau seandainya dinding ini tanpa ada jendela. Bahkan dalam seperti kelas itu coba baca menghalang. Atau semisal maka kalau kita yang sudah belajar ini alat bagusnya untuk menghindari yang namanya khilafiyah, ini aman. Carilah posisi yang makmum ini tadi bisa mengetahui gerakan si imam dengan mengetahui barisan makmum yang lain. Contoh ini kan ada barisan makmum nih, ini barisan makmum. Tapi barisan makmum gitu. Nah, kita bermakmum, misalkan kita sudah dapat kebagian di dalam sini, karena penuh, maka jangan kita yang identifikasi.
Cari dinding yang ada pintunya. Jadi kan dinding lagi. Nah kita cari yang posisinya berdekatan dengan pintunya tadi. Jadi misalkan ada makmum yang berdiri di sini, berderetan dengan makmum yang di sini, kita makmum belakang di sini aman. Karena kita tahu pergerakan imam dari makmum yang ada di sini, makmum yang ada di sini tahu gerakan imam dari makmum yang ada di samping. Makmum yang ada di samping di sini mengetahui gerakan imam dari. Kalau yang di sini dia tidak tahu dia karena ada tertukar. Kalau saya itu yuk kita cari tempat yang memang posisinya menghindari daripada gelap hati. Paham? Kalau di pondok kami sampai sekarang itu mas. Jadi yang ini ada dulu lagi dulu, tapi tidak ada kamu yang tetap yang dulu. Karena kamu yang di sini dia tahu dari barisan yang ada di sini. Karena di sini ada pin. Nah, kalau yang di sini tidak ada. Nah, kalau pikir kontemporer tetap dihukumi sah. Kalau pikir turos itu pikir klasik tidak menghukumi sah. Wastarata Ibnu Hajar bil Muballigh ayakuna adalah riwayah. Kalau Imam Ibnu Hajar memberikan syarat kepada mubaligh yang menyampaikan suara si imam, dia harus bersikap adil. Adil itu dalam arti dia tidak fasik. Ya, dia tidak apa? Tidak fasik. Wong punya sifat adil itu berarti dia tidak apa? Tidak fasik. Wong fasik itu apa artinya? Wong fasik apa artinya? Wong fasik apa artinya? Fasik. Nah, ya, harus bisa bedakan. Kalau kafir, dia tidak beriman. Kafir tidak beriman. Kalaupun dia ibadah, kafir tidak beriman. Kalau fasik, dia beribadah, maksiat masih doya, itu fasik. Nah kalau Imam Ibnu Hajar nyarankan dia tidak boleh fasik, dia adil. Wa khalafahu ba'duhum, sementara sebagian ulama kita berselisih pendapat dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Yakfi al-fasik, yang mubaligh ini boleh kalau statusnya dia wong fasik dia boleh dia mubaligh. Iza itaqada sadaqtu, iza itaqada sidqahu, bila memang diyakini dia masih ada sifat jujur. Dia fasik tapi masih galak jujur. Ini kalau sebagian ulama membolehkan kalau dia jadi mubaligh menyampaikan suara seperti nah. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar caranya menjadi mubaligh itu harus adil. Dia tidak boleh mempunyai sikap sifat. Faya ditami'ah di masjidin wallahu a'lam bishawab.